Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, para direksi, staf dan karyawan, keluarga dan keluarga besar Rumah Sakit Zainul Abidin, para kerabat yang sedang berkunjung dan yang sedang dikunjungi, yang mendengarkan siaran ini. Di hari ini kita sudah berada pada 28 Desember, tersisa lebih kurang 3 hari sambil menanti masuknya tahun 2024. Frasa menanti sebenarnya juga menjadi kosakata yang salah, karena waktu bukan untuk ditunggu tetapi dimanfaatkan dengan hal-hal yang memberikan motivasi untuk kebaikan. Setiap terulang tanggal 31 Desember, kita selalu terjebak di dalam kondisi yang sama. Hampir di seluruh dunia, tiba-tiba di 31 Desember mendadak otak kita itu menjadi buntu dan pengetahuan kita itu menjadi tidak bermanfaat. Kenapa? Semua menanti pergantian tahun, padahal pergantian tahun yang dinanti-nanti tersebut tidak lebih dari bersusunnya jarum panjang dan jarum pendek pada angka 12 di tengah malam. Kebodohan apa yang sedang kita pertontonkan? Kebodohan yang luar biasa fatal. Kita lupa bahwa pada setiap jam, baik jam tangan ataupun jam dinding, baik yang manual ataupun digital, tetap saja ada tombol untuk mengatur waktu. Kalau yang dinanti hanyalah jam 00.00 tengah malam, kenapa tidak kita sepakati saja untuk di malam itu jamnya kita percepat? Umpamanya imam-imam masjid di Santero Aceh, begitu selesai salat isya langsung umumkan kepada jemaah, Bapak dan Ibu jemaah salat isya yang dirahmati Allah, karena malam ini tanggal 31 Desember akan ada pergantian tahun di jam 12, maka sebelum kita keluar dari masjid, kita setel jam tangan menjadi jam 11:59. Tinggal tunggu beberapa saat, lalu hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hori, 2 gosah. Oh, Jawa juga tengok. Tapi nyandum pa'a, katanya tak preh kebijak kedua apa 12. Seluruh dunia sepakat untuk pa'a. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam generasi yang pa'a tersebut. Beda dengan penanggalan Hijriah. Waktunya tidak bisa dipercepat. Karena pergantian hari, pergantian tahun, pergantian bulan ditandai dengan terbenamnya matahari. Dan sepanjang sejarah belum ada makhluk yang mampu menggerakkan matahari atau memutar bumi lebih cepat agar matahari bisa tenggelam lebih cepat. Maka tidak mungkin pergantian tahun Hijriah kita sesuaikan. Tetapi pergantian tahun Masehi dalam kontrol manusia, hanya untuk menggeser jam tangan saja. Satu. Kebodohan yang kedua, kita hidup di negeri Aceh yang bersyariat Islam, yang seharusnya kalender Hijriah menjadi tuan. Namun sayangnya, setelah Republik Indonesia durhaka terhadap Islam,
di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga tertera dengan jelas secara eksplisit atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Para pendiri bangsa ini sadar kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah, bukan atas perjuangan semata. Kalau karena perjuangan seharusnya sudah lama Indonesia merdeka, tapi baru merdeka di 1945 karena berkat rahmat Allah. Apa yang terjadi? Dengan rahmat Allah tersebut dianugerahi kemerdekaan untuk penduduk negeri ini yang mayoritas Islam, di hari terbaik umat Islam dan di bulan terbaik umat Islam, di hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 9 kalau tidak salah. Tapi perhatikanlah, apakah para pemimpin di Republik ini pernah berpikir untuk merayakan kemerdekaan Indonesia di bulan Ramadan tanggal 9? Atau adakah sebuah institusi di negeri ini yang ingin menghargai hari Jumat sebagai hari pertama upacara bendera di Republik ini? Bukankah bendera pertama kali dikebarkan dalam upacara di hari Jumat saat dibacakan teks proklamasi? Tidak. Justru kita geser pelaksanaan upacara ke hari Senin dan hari Jumat kita isi dengan kegiatan maksiat. Senam, lompat-lompat, ibu-ibu yang pakai baju ketat di depan lalu diikuti oleh bapak-bapak di belakang. Ini anomali dan tidak ada yang ingin menggugat karena kita semuanya menikmati, alhamdulillah. Sudahlah di Indonesia demikian. Ternyata bahkan Aceh yang katanya bersyariat Islam tidak menjadikan kalender Hijriah itu sebagai patokan. 26 Desember kemarin kita sepakat memperingati hari peristiwa terjadinya tsunami. Pertanyaannya, tinggal berapa orang warga Aceh yang tahu dalam hitungan kalender Hijriah di tanggal berapa dan bulan apa terjadinya tsunami? Tidak ada yang ingat. Yang kita ingat hanya bahwa tsunami itu terjadi saat sedang pemberangkatan jemaah haji. Di hari Ahad tersebut seharusnya masuk jemaah haji dari Abdia ke asrama haji. Maka banyaklah kawan-kawan saudara dari Abdia yang seharusnya jauh dari laut, mereka menjadi korban tsunami. Tsunami terjadi di bulan Zulqa'dah tanggal 14. Tapi pertanyaannya, ada berapa kampung yang terdampak tsunami yang menjadikan 14 Zulqa'dah sebagai peringatan tsunami minimal dengan doa-doa bersama di Menasah? Tidak. Negeri ini hanya menjadikan syariat Islam sebagai salah satu mata anggaran yang harus dicairkan biayanya, bukan untuk menghidupkan nilai-nilai syariatnya. Nauzubillah. Maka aneh ketika di negeri ini kita ingin menjadikan Islam sebagai tuan rumah. Kita ingin mengajak masyarakat lupa kepada simbol-simbol tahun baru Masehi, tapi justru di saat yang bersamaan pemerintahnya mengkampanyekan peringatan tahun baru Masehi dengan cara melarangnya. Bayangkan ketidakcerdasan kita dalam menyikapi situasi. Maka hari ini ada banyak orang yang tidak sadar kita akan peringati tahun baru Masehi sampai datang petugas dari pemerintah mengumumkan dilarang melakukan peringatan perayaan pergantian tahun di Banda Aceh. Oh, karap tahun baru kau tinggal ada aja. Praktek yang kita lakukan tidak ada latar belakang kajian dan pemikiran sehingga banyak kontradiksi. Kita ambil contoh yang lain. Betapa sebenarnya kita ingin peduli kepada anak yatim. Maka dalam berbagai kegiatan kita sisipkan salah satu agendanya adalah santunan anak yatim. Tapi pernahkah kita berpikir apa tujuan santunan anak yatim di dalam Islam? Allah dan Rasulnya menginginkan agar anak-anak yatim itu lupa bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu datang umat Islam negeri ini dari pejabat sampai rakyatnya dalam setiap momentum mengingatkan anak-anak yatim bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Asal ketemu kita usap kepalanya, itu apa kan busuk ulailan karena kamu anak yatim. Teringat ya ayahnya meninggal dunia. Setiap kali ada nazar untuk kenduri selalu kendurinya anak yatim. Padahal Islam tidak memberikan motivasi memberi makan anak yatim. Islam hanya memberikan motivasi memberi makan fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Asal disebut ta'am tetap miskin objeknya. Kenapa? Anak yatim bukanlah anak yang kehilangan harta benda. Anak yatim adalah anak yang kehilangan kasih sayang dari orang yang paling mereka cinta. Boleh jadi mereka orang kaya. Bayangkan andai kata Direktur Rumah Sakit Zainul Abidin meninggal dunia, anak beliau yatim juga. Yang saja undang baca santunan anak yatim ya. Harusnya proposal kita berikan kepadanya. Ini perlakuan yang keliru. Anak yatim bukan anak yang kehilangan uang, kehilangan rezeki. Mereka hanya kehilangan orang tua. Memberi makan salah satu aspeknya. Maka Nabi di dalam arahannya terhadap perlakuan untuk anak yatim, apa kata beliau? Khairul buyuti fil mu'minina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang terbaik di antara rumah-rumah orang yang beriman adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan terhormat, dengan ihsan. Maka ajaran Islam bukan asramakan anak yatim. Dalam Islam bukan kasih makan anak yatim. Dalam Islam adopsi anak yatim. Maka sejauh yang saya perhatikan di kota Banda Aceh, yang saya tahu, yang bagus pelayanan terhadap anak yatim itu ada di Kampung Brawi. Ada guru saya Tengku Adenan. Itu anak yatim Kampung Brawi tetap bersama dengan orang tuanya di rumah mereka masing-masing. Tengku Adenan ini punya data mereka, siapa orangnya, kelas berapa, sekolahnya, siapa namanya, siapa orang tuanya. Setiap kali dalam interval waktu tertentu, beliau ajak anak-anak yatim ini ke pasar untuk berbelanja. Beliau menjadi ayah bagi mereka. Dipersilahkan mereka punya kebutuhan apa. Perlu celana, perlu baju, perlu rok, perlu jilbab, peci. Yang perlu tas, perlu sepatu, perlu sepeda, silahkan ambil saja. Saya tanya ke beliau, Gure, ini belanja sebanyak ini siapa yang bayar? Apa kata beliau? Jangan khawatir terkait anak yatim Pak Ustaz. Kita tinggal publikasi di media, lalu kirimkan nomor rekening, akan ada yang bayar. Anak yatim tetap dengan orang tuanya dan mereka punya sosok ayah yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini Islam. Maka di dalam Islam, anak yatim itu menjadi tanggung jawab para wali. Siapa wali? Kerabat dari pihak ayah. Tapi pertanyaannya, adakah sebuah undang-undang kanun di Aceh yang menjamin hak-hak anak yatim dipenuhi oleh para walinya? Kita di Aceh punya tradisi, ada wali karung, ada wali meketam. Wali karung itu kerabat dari pihak ibu, wali meketam itulah wali dari pihak ayah. Tapi yang selalu hadir dalam hidup kita adalah wali dari pihak ibu, wali karung. Kita sakit, karung yang jaga. Kita dikeroyok, karung yang bela. Kita perlu biaya, karung yang merepair. Wali dari pihak ayah kapan hadir? Begitu ayah meninggal dunia, meketam hadir. Maka disebutlah wali meketam. Tidak pernah hadir kecuali saat ayah meninggal. Disebutlah wali meketam. Mungkin itu salah satu filosofinya. Undang-undang Republik Indonesia sudah melindungi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi pertanyaannya, orang yang menelantarkan fakir miskin dan anak yatim, siapa yang akan tuntut pidana? Maka ketika saya bertemu dengan seorang kawan yang peduli tentang nasib orang-orang terlantar di Aceh, yang juga menginisiasi adanya rumah singgah untuk kerabat-kerabat yang merawat saudaranya, Bang Michael Octaviano. Kami berdiskusilah di tempat beliau, banyak diantarkan anak-anak yatim yang terlantar. Saat itu kebetulan hadir Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh. Kami berdiskusi, sampai saya tanyakan kepada Kepala Sekretariat, kenapa tidak dari Baitul Mal itu diinisiasi ada kanun inisiatif pemerintah tentang perlindungan anak yatim, mengancam pidana kepada wali yang mengabaikan anak yatim. Saat itu beliau merespon, baik Pak Ustadz, kita akan sisipkan anggaran supaya dibahas kanun ini, ada perlindungan anak yatim. Tapi belum sempat berjalan, tiba-tiba atas kehendak Allah, beliau berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia pada Ramadan yang lalu. Almarhum Pak Rahmat Raden, Allah maghfir lahu. Pertanyaannya, adakah guru-guru kita dari MPU memotivasi supaya kanun ini dilanjutkan? Perlu ada tekanan politik, tekanan moral, supaya hak-hak anak yatim itu terlindungi. Tidak cukup perlakuan terhadap anak yatim hanya dengan mengundang mereka hadir di acara tertentu, dinaikkan ke atas panggung, diberikan bingkisan, diberikan amplop, selesai. Tidak. Mereka tidak memerlukan uang seperti keperluan mereka terhadap kasih sayang.
Tanyakan kepada anak-anak yang dulu pernah yatim sekarang menjadi orang sukses. Bagaimana perasaan mereka saat dinaikkan ke atas panggung hanya untuk menerima kasih sayang. Sangat memalukan, merusak mental mereka. Lalu kita yang datang kasih bingkisan, usap-usap kepala. Gejak pak kepala, buta belah huna, gejak sekretari, balik belah wi, keribu orang yatim. Kita cium sambil nangis-nangis. Saya angkat di media sosial. Untuk menangis, anak yatim tidak perlu bantuan Anda. Mereka bisa menangis sendiri. Anak yatim perlukan kehadiran kita supaya mereka menjadi ceria. Awalnya tengah mangga-mangga ikhim keremaan dengan rakan-rakan, kita undang datang ke kantor kita ajak untuk menangis. Di mana logika kita? Kita ingin melakukan sesuatu, tapi tanpa kajian, tanpa memikirkan dampaknya. Anehnya lagi, setiap kali diberikan bingkisan kepada anak yatim, rata-rata yang diberikan kain sarung. Kapan anak kecil akan pakai kain sarung? Tanya ke Tuhan, Tuhan dah tuh kerung. Kenapa tidak kaji apa kebutuhan mereka? Dikasih kain sarung mereka tidak pakai, dipakai oleh orang lain menjadi menggunakan hak anak yatim. Maka tidak aneh ketika dulu di negeri ini sampai ada beasiswa anak yatim saat masih dipimpin oleh Abu Dr. Zaidi. Ketika ketua DPRA Pak Hasbi Abdullah berangkat haji, saya diundang pesijuk beliau di komplek DPRA di kantornya di musalla. Dalam kesempatan itu saya gugat, kenapa beasiswa harus disebutkan beasiswa anak yatim? Padahal yang perlu beasiswa belum tentu yatim, yang yatim belum tentu perlu beasiswa. Banyak orang-orang miskin yang perlu beasiswa, tapi mereka tidak bisa mengaksesnya karena belum yatim. Datang mahasiswa yang sedang kuliah, miskin, perlu beasiswa. Datang ke kantor beasiswa, Pak, saya perlu beasiswa. Ditanya, ayah masih hidup? Masih, Pak. Oh, enggak bisa, karena ini untuk anak yatim. Jadi untuk dapat beasiswa bagaimana, Pak? Silakan keluar dulu, ada musalla, salat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Apa pekerjaan ayah? Panjat kelapa, Pak. Berdoalah agar ayah anda jatuh dari pohon kelapa, Pak. Habis muyah berujuk-ujuk. Begitu bubar dari acara tersebut, saya langsung didampingi oleh wakil ketua DPRA, Pak Sulaiman Abdah. Beliau gapit tangan saya sambil bertanya, "Ini salah Ustaz tabuhan beasiswa yatim." Gimana salah? Hak anak yatim kita salurkan untuk orang yang bukan yatim. Maka sejak saat itu diubah nomenklaturnya dari beasiswa yatim menjadi beasiswa miskin. Diubah. Ini contoh, kita ingin berbuat baik tapi caranya keliru. Kita ingin orang Aceh ini tidak memperingati tahun baru, tapi kita ingatkan menjelang tahun baru. Maka kalau kita ingin di Aceh hilang peringatan tahun baru, seharusnya Aceh ada kedaulatan khusus. Ubah standar libur akhir tahun, jangan libur bersamaan dengan orang lain. Nyo prega dan ham tadu hoja be. Jauh Sabang tenah-tenah mengkapai halat. Tajau Medan Bandung pun dah. Oh, tajau Medan Bandung Aceh lemah. Awak cekeung dah. Kenapa tidak ada pemerintah Aceh ini yang berfikir biarlah orang se-Indonesia libur di akhir tahun 31 Desember, kita mengambil liburnya misalnya di 7 Januari dan seterusnya. Biarlah kita tetap bekerja di hari-hari 31 Desember. Tapi tidak ada yang berfikir. Mereka hanya berfikir masuk dewan tersebut, dapat anggaran, dapat pokir. Enggak ada yang berfikir tentang kanon, tentang kebaikan masyarakat. Makanya ke depan pilih saya. Anjir gerakan Anda. Ini contoh sederhana. Maka oleh karena itu, di dalam Islam kita diajarkan berfikir terstruktur agar apa yang kita lakukan tersebut sesuai dan tepat. Oleh karena itu, menjauhkan Islam dari logika berfikir, dari kekuatan akal adalah salah. Terlalu mengedepankan akal dengan pendekatan Islam, itu juga salah. Islam ajarkan keseimbangan antara dalil naqli dan dalil aqli. Maka hari ini, kita sangat sedih ketika kemarin terjadi sebuah insiden yang sangat memalukan kita. Kita sepakat bahwa kehadiran pengungsi Rohingya itu mengganggu kenyamanan kita. Tapi saat yang kita demo adalah pengungsi Rohingyanya, maka ada pola pikir yang keliru. Kita demo mereka, kita usir dari basement Balai Mesraya Aceh. Kita usir, mau diusir kemana? Encitanya mbak udah pelit, dah pelit. Diusir dari Banda Aceh ke Aceh Besar. Kamtamah hanya memindahkan masalah. Kenapa? Karena solusinya bukan di pengungsi. Solusinya di pemerintah. Karena pemerintah tidak bekerja, akhirnya kita yang repot. Andai kata pemerintah benar-benar menjaga kedaulatan negeri ini, ada angkatan laut, ada Bakamla, ada Polairut, gejaga perbatasan. Masalah mereka pengungsi atau bukan itu belakangan diurus.
Kalau ditolak, selesai masalah, tolak. Karena kita tidak ada kewajiban untuk menerima. Karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi tentang hak-hak pengungsi. Silakan tolak, tidak ada yang bisa mempidana kita. Dan tidak salah secara syariat. Yang tidak boleh adalah tidak membantu. Berikan pasokan bahan bakar, bahan makanan. Oh ternyata pemerintah mau terima, terima. Masukkan mereka lewat jalur imigrasi. Yang ada paspor silahkan dipilih, diberikan visa atau tidak. Yang tidak punya dokumen, masukkan rumah detensi imigrasi. Berapa lama pemerintah sanggup tampung? Pemerintah yang bekerja, itanya tetap yang mau, yang jauh belang, yang EU, yang jauh laut, yang jauh mekat. Tapi ketika pemerintah tidak bekerja, bayangkan saudara kita yang di tepi laut terpaksa menjaga pantai 24 jam sehari. Naik gaji, bayang. Maka harusnya ketika adik-adik mahasiswa ini demo, bukan pengungsinya yang di demo. Kita kasihan melihat bagaimana anak-anak menangis menjerit, bagaimana perempuan takut menangis, bagaimana orang tua terlunta-lunta. Kita pimpong mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana nilai kemanusiaan kita? Padahal yang salahlah pemerintahnya. Maka na'udzubillah. Kadang-kadang dia kalau Israel dia akair. Ini yang terjadi. Maka na'udzubillah. Islam mengajarkan akal budi pekerti. Ada yang salah, tapi lihat akar masalahnya di mana. Bukan langsung ke ujung masalah. Ini yang terjadi di negeri kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar agama. Bukan tentang hanya ibadat, tetapi tentang akhlak yang paling penting dan alur untuk berfikir. Makanya di pesantren-pesantren itu diajarkan ilmu mantiq. Alur berfikir yang benar, logika yang benar. Agar saat kita menggugat sesuatu tepat sasaran. Tapi inilah terbukti mahasiswa kita tidak diajarkan alur berfikir. Ketika kemarin itu yang bermasalah adalah BSI dengan adanya banyak ATM yang tidak berfungsi, siapa yang digugat? Yang digugat adalah kanun tentang lembaga keuangan syariah. Masalah BSI yang dia ugat kenapa DPR? Maka ilhamnya. Memang bangai yang boleh-boleh. Makin dajak kuliah makin pa'a. Harusnya pendidikan mencerdaskan, bukan pendidikan yang membodohkan. Maka oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, cobalah kita berdiskusi dengan kawan-kawan, berbicara dengan baik dan benar, luruskan pemikiran. Kita tidak setuju datangnya Rohingya kemari, tetapi ketidaksetujuan kita jangan sampai menghilangkan akal sehat. Tapi ada yang sok-sok mau jadi pahlawan, ini kan saudara kita orang Islam tertindas. Necijak ke Dewa Arab habis pisah. Ipejame lewatnya. Langgerepuh kita. Bahwa kita bantu. Hak bertamu 3 hari, kita anggap mereka tamu. Tamu masuk lewat pintu depan, tidak lewat pintu belakang. Maka kalau ingin membantu yang memang semangat membantu, jangan berkuar-kuar di media. Langsung datang jemput mereka, bawa pulang ke rumah, lapor ke polisi. Pak, kami sudah terima ada 5 orang pengungsi Rohingya di rumah. Langsung berbuat, jangan hanya memprovokasi orang lain. Kita hanya ribut di media saja, tapi tidak ada tindakan nyata. Maka mudah-mudahan itu menjadi sebuah kesadaran, sebagaimana kesadaran yang tumbuh ketika kita peduli melihat ada kerabat-kerabat pasien yang terlunta-lunta. Mereka barangkali adalah kepala keluarga yang menanggung nafkah, putus dari sumber rezeki dan mereka perlu makan sehari-hari. Kita miris ketika dulu mendengar berita ada keluarga pasien yang terpaksa bekerja cuci piring untuk mendapatkan makan siang. Maka atas inisiatif kita langsung bertindak. Kita sediakan makan siang untuk beberapa paket kepada orang-orang yang mampu. Saya sampaikan hal tersebut di beberapa pengajian. Kantor-kantor yang ada makan siang yang tidak dinikmati oleh penerimanya, mereka memilih makan siang di rumah. Kenapa tidak dikumpulkan nasi-nasi kotak, nasi bungkus tersebut, diantarkan kemari ke Rumah Sakit Zainul Abidin, titip melalui security di depan dan bagikan kepada keluarga-keluarga pasien yang membutuhkan makanan tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah sumbangsih kita, menjadi amal kebaikan kita, dan itulah akhlak yang kita nanti akan diapresiasi oleh Allah dan Rasulnya di akhirat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar untuk refleksi akhir tahun. Mudah-mudahan kita yang hadir dan mendengarkan tausiah ini tidak terjebak dalam kepaakan yang sama untuk menanti jam 12 tengah malam di tanggal 31. Putar saja jamnya, langsung tidur. InsyaAllah Anda akan mimpi indah. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.